Halo guys, kembali lagi di Raha Reality Studio. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dalam merigging ulang kapsul main ya guys. Oke, di hari ketujuh ini saya tidak akan dengan live ya, tapi dengan video recording aja karena ya dirasa kurang efektif lah kalau live. Jadi burik resolusinya. Nah, dari ketujuh ini saya akan melanjutkan di tahap safety adjust kaki karena kemarin tuh masih ada kekurangan terutama di bagian sepatu ya. Kita perlu untuk men-tweak agar tidak tembus. Jadi untuk memudahkan animator. Oke, kita langsung aja. Mari kita analisa terlebih dahulu apa yang dibutuhkan. Nah, pertama adalah kita perlu tweak ini. Lalu di sini mungkin perlu juga ya. Coba kemarin tuh sempet kita kasih save key. Mana ya? Oh, sini. Nah, udah ada anti tembus. Tapi kemungkinan kita jangan pakai save key dulu ya. Maksudnya tuh saya akan menggunakan rig tweak dulu karena akan menggunakan metode action. Kalau save key itu kan jadinya di lock gitu ya, si animator gak bisa bebas mengadjust. Oke, di sini kita ambil titik poin dulu, tambahkan bone, kita seleksi rignya, kita akan tambahkan di collision tweak kaki kiri dulu. Kita add, kita pasin, maksudnya kita adjust posisi. Oke, mungkin di sini. Lalu kasih nama tweak sepatu, misalkan .l. Tambahkan front, jadi bagian depan, F front. Lalu kita butuh di sini kasih tetap L, kasih nama B, back. Kemudian kita bisa mirror. Nah, oh ya, saya akan aktifkan dulu screencast ya biar bisa tahu shortcutnya, karena gak perlu sebutin shortcutnya gitu, capek guys, mending kalian nonton aja. Screencast install. Oke, screencast mana nih aktif. Nah, di sini udah ada. Wow, terlalu kecil. Kita adjust dulu fontnya biar gede, mouse-nya gedein aja. Oke, udah. Lalu kita rename nih menjadi R. Yang ini juga menjadi R. Kita tes apakah sudah termirror. Oke, bagus. Oke, lalu kita ubah custom shape-nya pakai yang ini aja. Kita copy dari mana nih, set. Nah, kita copy, kita paste dan paste. Oke, agar tidak ruwet ya, ini kan rignya pada muncul semua ya. Kita akan
munculkan usus tweak aja dulu. Yang lain jangan dulu diaktifin, kita aktifkan yang tweak. Tweak mana ini kayak yang L. Nah nih yang L ini kita pindahkan ke yang R. Oke, kita fokus ke L dulu. Bondnya ganti, ininya ganti warnanya. Coba kita samain aja, nah biru ini aja deh, coba. Oke, sama guys, coba lagi ini. Oke, gitu aja, tapi kurang cerah ya. Tapi biarin dah, karena kalau cerah itu tandanya terseleksi. Oke, di sepatu kita tambahkan vortex group. Namingnya copy aja biar gak usah ketik ulang. Lalu yang ini juga kita tambahkan, kita rename back. Mari kita coba pakai wake pen dulu ya, karena sebenarnya saya juga lagi belajar wake pen guys, jadi nyoba-nyoba. Kita gedein segini, dari samping juga segini, lalu mana nih, aduh rada nge-lag ternyata guys. Ulangi. Oh, yang ini kita sembunyiin dulu. Nah, mari kita coba. Oh, ini belum bisa ngikut karena deformnya kayaknya mati guys. Ini hidup. Oh sorry. Bentar. Aduh, gawat. Oh yang B. Ya elah. Salah guys. Nah kan salah. Caranya adalah select, remove, kita ulangi. Jadi pas gini pastikan di F di front, jadi biar yang terweg-nya tuh yang depan. Kita ulangi. Di depan, di samping. Coba saya gerakan. Nah, oke. Mari kita tes pose ya, pose Aiki. Oh ya, keep offsetnya belum ternyata guys. Kita akan atur keep offsetnya dulu. Kita coba munculkan origin dulu ya, kita paskan. Mekanik dulu deh. Mekanik. Ini dia bisa pakai keep offset ke sini, tapi kita coba untuk FK-nya juga. FK berarti gimana ya? Ininya FK-in dulu guys. Nah gak bisa ternyata bukan di mekanik. Karena kenapa? Kalau ini kan Aiki nih, dia rubah. Sementara untuk FK yang rubah hanya ini doang dan tweak. Berarti kita coba di origin.
kita tes Aiki dulu. Ini sebenarnya biar kalian tahu ngetrack gitu guys hierarkinya. Oke, ini origin Aiki dia ngikut. Bagaimana dengan FK-nya? Oke, ini juga ngikut. Berarti keep offset ke sini ya guys, ke origin foot L. Kita copy. Kita ke edit mode, select tweak-nya, select tweak. Kita select origin foot L, Ctrl P, keep offset. Mari kita tes. Kita tes ini, matikan dulu. Nah, FK dia berhasil ngikut ya tweaknya. Lalu kita cek di Aiki, dia ngikut juga. Oke, udah pas. Kita lanjutkan. Nah, ini kan nembus. Nah, nembus ya. Nanti si animator tuh bisa nge-tweak gini. Tapi ntar saya coba akan kasih otomatiknya juga. Kemudian yang belakang kita fokus wigpan-nya dulu. Di B wigpan. Ntar ya, ini biar gak ruwet. Wis, tar. Matikan. Nah, jadi biar enak lah lihatnya. Wigpan dari sini, jepret dari samping, jepret. Kurang di samping kita rada sini berarti guys. Kebanyakan gak sih? Jangan seginilah. Oke, kemudian segini kita tes. Gak rata guys, oke lah. Namanya juga belajar wigpan ya. Kita tambahin sini, tambahin sini. Kurang. Kita strength-nya kurangin. Wig-nya kurangin. Jadi pengennya tuh nge-curve gini sih. Kayak gitulah. Kita coba lagi. Wis. Wah, terlalu banyak. Setengahnya aja. Gak enak guys kalau gak pakai pen tablet. Coba kalau ini apa ya? Pakai ini. Nah, udahlah segitu aja. Kita tes. Oke, better. Kita object mode, save dulu, tes lagi. Ya, good. Oke guys, sekarang kita akan memindahkan data skinningnya ya dari sini ke sini. Ini karena udah terpisah, kemungkinan saya akan coba join lagi deh. Coba ya, Ctrl J, join. Oke. Di wigpan kita duplikat vertex group, mirror vertex group, ganti dengan R. Lalu yang ini juga kita mirror, kita rename. Mari kita tes. Oke, good. Ininya matiin dulu.
oke dan oke. Nah, ada mana ya, set. Ini saya akan pisahkan lagi, soalnya kemarin kita udah bikin maskingnya di mana lagi lupa. Masking tuh di, coba ya, nah di sini nih, sepatu. Oke, sepatu L. Nah, sepatu R nya kan jadi mati ya. Kita pisahkan lagi, ini menjadi sepatu R. Wih, kok enggak? Kita cek protect groupnya. Sepatu on R. Sign. Kita copy. Paste. Oke. Tweak udah selesai. Untuk shape key di sini saya nggak akan pakai. Lalu misalkan nih biar rada otomatis dikit ya. Animator nih kan, misalkan kita geser nih ke sini. Animator perlu geser gini kan. Nah, gimana sih biar otomatis gitu, guys? Kita akan menggunakan constraint. Saya tambahkan dropsheet action editor. Saya bikin baru. Wis. Di sini saya matikan. Saat ini saya misalkan segini dah, ini kan nembus ya. Kalau gini kan udah nggak nembus. Segini misalkan normalnya. Lalu pengen yang ininya nah otomatis gitu, guys. Kita bikin action, tekan I, kasih nama automatic adjust tweak sepatu dot L. Jadi otomatis tweaknya mengadjust ya sepatunya. Kita aktifkan ini pack user. Ini copy aja nih biar sama di frame 1 aja udah. Kita adjust dulu manual. Seginilah kira-kira. Mungkin ini dikit aja. Lalu kita tekan I, di key ya, harus ada key. Oke, kemudian kita close. Saya kasih nama new action test pose. Kemudian ini saya reset. Saya new, kasih nama test pose. Kemudian di sini action kita kasih apa, di rignya kita kasih action. Targetnya adalah pakai ini rig Capsuleman ya, si rig Capsuleman. Lalu mana nih tadi? Kita ini dulu mana? Saya perlu namingnya biar sama, biar rapi, guys. Copy
Nah, bondnya dia akan berfungsi saat kapan? Yaitu saat pertama ini foot. Jangan foot ya. Coba ke origin dulu ya, origin ini kita akan coba dulu copy. Jadi biar FK dan IK nya tuh otomatis guys. Rotation mana ya sumbunya ya? Oh gak bisa karena dia di lock rotationnya. Berarti tetap harus ke foot ini guys, gak bisa guys. Oke, kita coba ya kesini, rotation Z, bukan Z, X, rotation X, ininya pose. Jadi pas dia lokal gitu guys, pose. Kita coba posisikan dulu segini. Oh ininya satu. Kita coba tambahkan. Oh enggak. Oh ininya masukkan dulu automatic. Ini kita akan mainkan slidernya aja, influence-nya aja. Kita copy dari X, copy as new drip, paste. Kita akan tes ya. Misalkan nih dia plus 16, dia masih 0,3 sementara kita harus udah 1 ya. Berarti kita open drive editor, select yang ini, kita kasih generator, tambahkan misalkan 2.5, 2.6, pokoknya sampai 1 guys. 3.2. Nah udah 1. Saya reset. Jadi ketika ini rotation X, nah dia otomatis mengadjust gitu. Kalau yang sebelahnya coba saya copy paste. Ini kan masih nembus nih, Kalau yang ini tuh udah nggak nembus ya, karena udah pakai constraint action gitu guys. Oke, lanjut. Ini saya matikan dulu. Yang ini, yang belakang juga sama. Sorry, ini baru FK nya doang kan. Duplikat, ganti ke FK. Lalu ini X juga saya copy, paste div. Sebenarnya sih ada yang salah guys, maksudnya tuh saya maunya jangan 2 begini. Gimana ya? Karena nanti takut bentrok. Kita akan coba ini matikan dulu deh. Coba ke origin deh. Masih penasaran. Ke origin, kita ke sini, copy. Kalau ini gerak, misalkan ini gerak nih, ininya dikunci guys. Gimana ya biar? Waduh, sepertinya gak bisa sih, karena kita mau ngambil dari sini tapi nilainya selalu 0. Oke lah, kita
lanjutkan aja mode ini, kita ganti ke FK. Kita copy nilai X nya, copy, paste. Oke, sudah benar. Dan mari kita ubah dulu ke FK. Oh, gak bisa karena beda maksudnya gimana ya, FK tuh kayaknya nggak perlu karena dia nggak nembus, malah yang belakang nembusnya. Berarti yang depan nggak usah guys, dia cukup IK aja. Kita bentar, kalau gini ya gini perlu guys. Saya ini dulu deh. Berarti kalau IK kan dia begini ya. Nah kalau FK tuh gini gak perlu, tapi yang ini yang kita perlu. Berarti kita perlu membuat pose baru di sini, misalkan pose 10. FK begini. Ini kita adjust. Gak bisa sebanyak itu guys, berarti seginilah. Yang penting jangan terlalu nembus saja. Kita wah, sini dong. Kita ini mana delete-nya ya? Delete, gak bisa nih, delete. Lalu yang ini kita ganti jadi 10 dan 10. Kita copy, paste. Berarti dia minus ya, posisi minus. Oke, ini nyalain. Open River Editor. Lalu yang ini yang FK kita generate, tambah generator, coba kita -3. Nah, jadi pas posisi begini dia 0. Oh, ininya harus dites pose. Kemudian reset, oke. Kita rotate. Nah, dia automatic adjust guys. Tuh, jadi kalau ini misalkan pas IK itu dia harus auto adjust juga. Nah, oke, jadi sekarang nggak akan bentrok. Nah, cuman ya ada kekurangannya ini, kalau misal lagi mode IK terus kita gak sengaja nih rotate ini nih dia akan geser ya. Berarti kita perlu logic kapan nih aktif, kapan enggak. Kita coba ya. Masih penasaran guys, ini bisa nggak sih? Nah, bisa guys, tambah drift. Kita akan kasih logic begini. Jika ini IK, ini IK apa FK ya? Oke, ini IK posisi 0, saya copy. Maka ini mati. Jika tadi posisi FK, maka ini mati. Kita akan paste di sini. Paste ini kan IK ya. Nah, ini kan mati nih. Misalkan ini posisi 1. Ini harusnya nyala. Wih, udah betul. Sekarang kita balik yang atas, kita posisi 1, yang ini harusnya mati. Nah, berarti kita edit yang IK nya. Ntar saya kasih ini deh, kasih nah gitu, biar ada apa, biar rapih. Wis FK. Kita buka OpenDrive Editor. Mana ya?
Yang mana ya? Yang Aiki dong, Aiki. Wih, Aiki. Kita akan flip. Ini coba matikan. Ini yang ini ya. Select. Ini apaan sih? Takut berubah. Pakai ini aja lah, generator aja lah. -1. Nah, dah flip. Jadi ketika ini 0 itu posisi Aiki, maka ini harusnya hidup, cowok. Ini mati udah bener. Ketika posisi 1 ini harusnya hidup, betul, dan ini mati. Nah, masih ada kesalahan berarti ya di sini. Gak bisa pakai ini, kayaknya kita harus flipnya begini. -1. Gak bisa guys, kita close aja. Kita pakai shortcut aja. SY -1. Kita cek 0 itu dia harus hidup. Nah, betul. Ketika dia Aiki, yang Aiki hidup. 0 itu artinya Aiki ya. Aiki ini hidup ketika dia, jadi si FK nya nggak ngefek tuh. Ketika dia FK, maka si Aiki mati, si FK hidup. Jadi Aiki nya nggak ngefek, tapi FK nya ngefek. Nah, gitu guys. Ya, di awal-awal akan cukup rumit ya. Namanya juga inilah, kalau kalian harus sering berlatih. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa scripting itu lebih cepat guys. Sekarang oke guys, yang sebelahnya udah saya kerjakan juga ya. Jadi kesimpulan saat ini, ntar saya rapihkan. Jadi yang belakang ini nggak saya kasih action, soalnya kenapa? Setelah saya analisa tuh ternyata belakang tuh nggak nembus guys. Jadi nggak perlu ditambahkan automatic adjust gitu tweaknya. Nah, yang sebelah juga sama, hanya bagian depan aja. Nah, sudah work untuk FK dan Aiki nya. Oke, kok ini belum ya? Ntar saya cek lagi. Oh, ini masih salah, harusnya 1. Kita cek di sepatu R, di sini R, apakah ini udah benar? Seharusnya dia 1 ini nilainya. Coba kita, oh ininya, ini karena masih quarter neon guys, harusnya Euler. Kita convert dulu Euler. Nah, udah bisa ya, udah work, sudah berfungsi. Coba saya reset dulu. Wah, belum. Ketika nih rotate, nih harusnya nilainya 1. Wah, belum guys. Tuh Euler. Kita cek lagi. Nah, ini 1 nih guys. Nah, udah berfungsi ya. Terus saya reset, saya save dulu. Saya cek lagi. Oke, udah bisa. Oke, udah bisa.
Oke guys, mungkin segitu aja ya untuk hari ketujuh. Kita jadinya tuh nggak pakai shift key, tapi memakai tweak automatic adjust automatic adjust sepatu di bagian kaki gitu guys. Karena jadi kalau misalkan pakai tweak itu enaknya animator masih bisa adjust, kalau shape key itu dia di lock dan biasanya tuh tambah berat juga sih. Oke guys, mungkin segitu aja. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian tangan ya, skinning tangan. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Terima kasih.